Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan Bapak untuk menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini. Sebelumnya, alangkah baiknya mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Setelah kita membaca doa sebelum belajar, baiklah Bapak akan menyampaikan tentang tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Adapun subtemanya adalah mari hidup sederhana. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan kalian dapat memahami dan menunjukkan sikap hidup sederhana di segala aktivitas kehidupan. Silahkan kalian perhatikan animasi dari gambar berikut ini, mana di sini adalah rumah yang terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Nah, menurutmu apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, dalam kehidupan manusia ada orang yang hidup berkelebihan, ada orang yang hidup berkecukupan, ada orang yang hidup dengan sederhana, dan ada orang yang hidup dengan serba kekurangan. Kita akan bahas satu saja, yakni tentang orang yang hidup dalam kesederhanaan. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dari keterangan surah Al-Furqan ayat 67 tadi dapat kita artikan bahwa pengertian sederhana adalah hidup di antara berlebihan dan kikir. Adapun pengertian dari hidup berlebihan yaitu hidup yang tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau bisa juga disebut dengan pelit. Dengan tiga pengertian kehidupan yang barusan Bapak jelaskan, manakah kehidupan yang harus kamu pilih? Ya, tentunya hidup sederhana. Ini sangat penting buat kehidupan kita. Sebagai penyemangat atau motivasi kalian, baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang pemimpin umat yang hidup dengan kesederhanaan. Tahukah kalian siapakah beliau? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah pemimpin umat Islam seluruh dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul dan juga pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup dalam kesederhanaan. Kemudian menghindari hidup yang mewah dan boros. Ini bisa ditandai dengan beliau selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau beliau terbangun dari tidurnya, maka akan terlihat ada bekas tikar di bagian pipinya. Dengan kehidupan sederhana yang kita jalani, tentunya kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Antara lain adalah
Baiklah, kita simak dan kita pahami Quran surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Oleh karena itu, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari teman-teman setan, karena setan telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu ingkar? Ingkar berarti tidak menuruti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sedini mungkin marilah kita mulai untuk hidup sederhana yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membiasakan diantaranya makan dan juga minum yang sederhana, menggunakan uang jajan secukupnya walaupun orang tua kita memiliki harta yang berlebihan, kemudian juga membeli kebutuhan hidup yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus memulai dari sekarang untuk hidup sederhana? Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka sikap boros akan berlanjut sampai hari tua. Kemudian akan timbul berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil harta orang lain, dan menghalalkan segala cara untuk memiliki sesuatu yang belum kita miliki. Nah, anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, hidup sederhana itu adalah hidup di antara berlebihan dan kikir. Simpulan yang kedua, berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Kemudian yang ketiga, kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Kesimpulan yang keempat adalah orang yang suka boros adalah saudaranya setan. Dan kesimpulan yang terakhir atau yang kelima adalah setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya silahkan kalian kerjakan 3 butir soal. Pertama, apakah yang dimaksud dengan hidup sederhana? Yang kedua, tulislah 3 keuntungan dari hidup sederhana. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh hidup boros? Demikian, dan kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.